Tetapi kan menjadi muslim itu bukan hanya menjadi baik. Islam itu bukan hanya menjadi baik, tetapi menjadi taat. Ya ketika ketika semua itu misalnya jauh daripada tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada kehidupan kita sebelumnya, maka ketika kita ingin kembali, kalau bagi Teteh hijrah itu maknanya kembali. Ya, kembali ya. Karena kan memang kita asalnya di situ ya. Iya, kan kita diciptakan Allah, disuruh apa sih? Surah Az-Zariyat ayat 56, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghamba kepada Allah. Memang kita diciptakan untuk itu, tapi kan kitanya yang pergi. Kitanya yang menjauh, kitanya kan yang udah gini aja deh gitu. Aku banyak keperluan, aku mesti ngejar ini, aku gitu. Padahal waktu Allah nyiptakan kita, Allah udah bilang untuk menghamba kepada Allah gitu. Jadi hijrah itu sebetulnya kembali. Kita menggugurkan seluruh keakuanku dan sadar aku diciptakan sama Allah untuk menghamba kepada Allah. Dan ketika kehidupan kita yang sebelumnya isinya adalah penghambaan kepada yang lain, maka waktu kita berpindah itu kan pasti effort kan, pasti usaha yang luar biasa, pasti kemudian ada dampak-dampak secara duniawinya, dan itu nggak bisa diatasi hanya dengan logika, hanya dengan yang kita rasa sebagai kebisaan duniawi kita. Nggak bakal bisa, nggak akan bisa. Semisal gini, misalnya maaf ya, Teteh dengan segala kehidupan yang dulu, kesuksesan bla gitu ya, ini simpelnya aja deh soal urusan uang aja gitu ya. Oh misalnya 1 bulan maaf ya kan tahu sendiri lah ya kalau artis ya gitu, 1 bulan misalnya gitu, penghasilannya miliaran gitu. Tetapi kan semua itu misalnya dicapai, diperoleh, iya sih kita dedikasi kepada pekerjaan ya, kita profesional kepada pekerjaan. Tetapi kan menjadi muslim itu bukan hanya menjadi baik. Islam itu bukan hanya menjadi baik, tetapi menjadi taat kepada Allah. Kita bisa jadi orang baik gitu, tapi kebaikan kita itu ada nggak dalam koridor taat kepada Allah dan Rasulnya? Kita ya maaf aja misalnya gini ya, maaf misalnya Teteh deket sama Mas Teguh gitu ya, dan maaf sekali ini sama sekali nggak menghakimi siapapun ya, ini cuma contoh. Teteh dekat sama Mas Teguh, lalu kemudian Teteh ketemu Mas Teguh gitu, kayak dulu gitu ya, karena kedekatan kita, maaf misalnya Mas Teguh terus kangen gitu, lalu nggak ketemu, rangkul gitu ya, peluk gitu apa, Mas Teguh juga nggak ada rasa apa-apa, biasa aja, memang karena kita deket gitu ya, itu kan kebaikan, itu baik-baik aja, tapi itu taat nggak sama Allah. Nah itu yang Teteh maksud gitu. Artinya ada hukum yang dilanggar ya di situ ya. Betul, jadi hijrah itu adalah perjuangan kita kan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan perjuangan taat kepada Allah dan Rasulnya itu akan terasa berat kalau kita nggak punya tujuan atau nggak ngerti tujuannya apa. Itu akan menjadi berat gitu ya. Nah, yang Teteh alami, Masya Allah ya, karena berbagai macam peristiwa komplikasi tadi itu, termasuk ada penyakit ya, termasuk macam-macam deh ya, komplikasi yang macam-macam. Komplikasi itu mengajarkan Teteh bahwa dunia ini betul-betul kesementaraan. Dunia ini betul-betul nggak menjanjikan apa-apa gitu. Jadi contoh konkretnya misalnya apa ya? Contoh konkretnya misalnya gini. Ya dulu kan kehidupannya hedon banget gitu ya. Terus pergaulan juga pergaulan bebas gitu. Jadi ya Teteh tahu sekali lah bagaimana letupan-letupan syahwat, hawa nafsu kayak begitu ya. Kayak dulu misalnya hari-hari kayak ya berada di mall, kemudian juga nongkrong-nongkrong di kafe, nongkrong-nongkrong maaf ya, astagfirullahaladzim, kayak di bar, disco dan lain sebagainya. Itu kan udah kayak just a normal life gitu ya. Dan hijrah itu ya sekali lagi kan, kita kembali pada hakikat menghamba kepada Allah, apa yang sama Allah nggak boleh jangan dikerjakan gitu. Sehingga pertama tentu yang paling yang paling jelasnya misalnya seperti ya nongkrong di kehidupan malam gitu-gitu udah tentu pasti enggak ya. Tapi segala sesuatu yang mengantar
kepada potensi itu juga teteh berusaha untuk tidak melakukannya. Potong ya. Betul. Ini kesana, bisa. Iya, mengantar tuh misalnya kayak gini, maaf, tentu semua orang punya ikhtiarnya masing-masing ya. Yang teteh sampaikan di sini kan adalah sharing teteh secara personal. Jadi semisal teteh tuh udah nggak lagi membiasakan diri menghabiskan waktu yang tidak ada keperluannya, tidak ada kejelasannya, sekedar maaf misalnya duduk-duduk di kafe atau di mall kayak gitu, itu sama sekali enggak. Karena itu bagian-bagian yang menurut teteh akan mengantar gitu ya kepada yang selanjutnya, sehingga pengantarnya pun harus dicegah gitu. Terus semisal lagi dulu karena kerjanya di industri entertainment, maka nonton TV, menonton channel-channel luar dan segala macam kayak gitu, itu kan juga kayak part of life gitu, yang harus senantiasa nonton, lihat karena harus catch up gitu ya, yang bukan sekedar menikmati tontonannya tapi mempelajari kan referensi dan seterusnya. Itu pun juga tidak dilakukan lagi. Jadi misalnya seperti menonton televisi gitu ya, itu sudah mungkin 5-6 tahun ini tidak teteh lakukan lagi ya. Bukan artinya tutup buku sama sekali. Tentu ketika ada hal-hal yang tidak ada pilihannya harus dilihat dari televisi, dan itu perlu ada hal-hal tertentu ya, semisalnya berita-berita tentang keadaan saudara-saudara muslim kita di luar ya, peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi menyangkut keadaan kaum muslim ya, dan seterusnya, dan itu misalnya tidak ada pilihan lainnya ya, sesekali mengakses. Tetapi kalau dijadikan sebagai sebuah rutinitas kehidupan bahwa harus ada televisi, harus nyalakan televisi, itu udah enggak sama sekali 6 tahun terakhir ini gitu ya. Ya mungkin orang memandangnya ekstrim banget gitu ya, mungkin orang memandangnya lebay banget gitu ya. Tentu setiap orang kan berhak punya pandangannya, tetapi teteh muhasabah, Allah maha mengenali diri teteh, dan teteh harus belajar mengenali diri teteh, dan teteh tahu hawa nafsu ya, syahwat ya, dan juga termasuk dorongan-dorongan semangat ya yang di masa itu gitu ya menjadi semacam pendorong gitu. Nah itu yang mesti dikendalikan hari ini, karena kehidupan yang dulunya kan sudah ditinggalkan gitu ya, dan itu harus diganti, energinya harus diganti untuk apa? Untuk dakwah, untuk mengurusi umat, untuk thalabul ilmi, untuk berinteraksi dengan guru-guru, dengan orang-orang saleh ya, energinya harus dipakai ke sana gitu, memikirkan kemanusiaan khususan bagi dunia Islam yang hari ini masih menghadapi berbagai macam tantangan ya dalam 100 tahun terakhir ini, dan harus terlibat gitu di dalam perjuangan untuk dinul Islam ya, untuk agama Allah, sehingga energinya itu betul-betul memang pindah sekaligus dalam hakikat kita sebagai hamba Allah gitu ya, menghamba kepada Allah. Tentu saja semua yang teteh lakukan, wallahu a'lam bishawab, kita semua kan nggak ada yang tahu nilai kita bagaimana di hadapan Allah. Kita nggak boleh merasa udah baik, nggak boleh merasa udah benar, nggak boleh merasa udah soleh, nggak boleh merasa udah paling benar gitu ya, sama sekali nggak boleh. Astagfirullahaladzim, kita tetap tempatnya dosa gitu. Yang kita bisa lakukan hanyalah ikhtiarnya mesti betul-betul difokuskan. Ibaratnya gini deh, di depan kita ada jalan, banyak nih jalannya, tapi kemudian gini, Mas Teguh mau ke rumah teteh ya, Mas Teguh mau ke rumah teteh di mana sih? Oh di Cilandak. Mas Teguh di mana tinggalnya? Di Bekasi. Dari Bekasi ke Cilandak itu ada pilihan-pilihan rutenya. Bisa lewat rute anu. Tapi kan kemudian kita selalu berpikir mana yang paling cepat, mana yang potensi terhindar dari macet lebih besar gitu ya, mana yang paling hemat, mana yang lebih cepat sampai, kan gitu-gitu. Kita selalu mencari jalan yang terbaik. Nah inilah kita kepingin ujungnya kan surga. Maka kita harus mencari jalan yang terbaik, yang berpotensi membawa kita ke jannah, dan jalan itu Allah sudah sebutkan sirat al-mustaqim ya, Allah sudah sebutkan itulah jalan yang lurus. Nah kita harus thalabul ilmi sirat al-mustaqim. Ketika Allah menyampaikan itu yang dimaksud apa, maka kita mesti belajar kan seperti apa, bagaimana. Nah itulah yang sehari-hari teteh lakukan, dan sebab energi ini insya Allah harus terus diarahkan kepada tujuan, dan energi ini insya Allah harus didistribusikan ketika di dunia ini kepada perjuangan ya untuk yang paling utama, yaitu agama Allah, yaitu Al-Quran ya. Allah sudah sampaikan urutannya dalam surat At-Taubah ayat ke-24, urutannya itu pertama Allah,
kedua Rasulullah, ketiga berjihad di jalan Allah. Yang lain tuh semua setelahnya. Ada orang tua, anak, pasangan, apa gitu ya. Ketika kita di dalam hidup dihadapkan kepada pilihan-pilihan, dan kemudian pilihan-pilihan itu telah bisa kita kaji secara keislaman, bahwa ada keperluan agama Allah ya, dan itu adalah perintah Allah, tuntunan Rasulullah, maka itu yang harus kita pilih gitu. Ya itu sih yang Teteh kerjakan di dalam hidup hari ini. Ada yang cukup berat ya untuk kebiasaan yang kurang baik lah, katakan misalnya ya. Butuh perjuangan, effort yang lebih besar lah. Jadi itu kayak seolah-olah memanggil-manggil. Ya tentu saja seperti Teteh sampaikan tadi, membalik hidup itu kan nggak pernah mudah ya. Nggak pernah mudah ya, seperti tadi Teteh sampaikan, kalau biasanya misalnya punya penghasilan miliaran gitu kan ya, misalnya biasa punya duit banyak ibaratnya kayak gitu, dan kemudian ketika proses kita memperoleh materi tersebut melalui proses-proses yang ternyata setelah kita pahami, kita kaji gitu ya, dia menabrak-nabrak hukum-hukum Allah, berarti kan mesti ditinggal. Nah ketika ini ditinggal secara materi, of course kita drop gitu kan ya, dan secara mental aja menerima itu bukan sesuatu yang mudah, apalagi secara implementasi. Secara implementasi kan pasti hidup juga mesti dirubah, tata caranya apanya, dan itu kan butuh effort ya, butuh keseriusan, butuh keteguhan gitu. Karena sangat mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu kita akan merasa aduh nggak cukup gitu ya, aduh pasti akan ada andai ya, kan setan begitu membuat kita andai, aduh andaikan gitu, aduh andaikan ini nggak ditinggal, aduh andaikan itu tetap dikerjakan, aduh andaikan peluang ini diambil, kan gitu. Itu kan setan maunya andai. Tapi sebetulnya sekali lagi yang membuat Teteh berusaha terus bertahan ya pertama tadi ya, Masya Allah ya, Allah mengajarkan peristiwa hidup yang sangat komplikasi yang membuat Teteh sudah merasa gitu bahwa dunia itu betul-betul cuma sementara, bahwa dunia itu nggak menjanjikan apa-apa ya, bahwa dunia itu ya betul-betul sekejap lah gitu ya. Jadi akhirnya rasa ketergantungan pada dunia itu alhamdulillah ya sedikit banyak tuh berkurang gitu ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Masya Allah di dalam komplikasi yang Teteh alami itu, termasuk kan Teteh mengalami sakit waktu itu ya, dan sakit-sakitnya itu ya sempat membuat Teteh berada dalam kondisi yang ya kalau bahasa kita mah di antara hidup dan mati gitu. Sehingga itu membuat Teteh selalu teringat bahwa hidup tuh sangat rentannya, kita bisa mati kapan aja gitu. Dan kalau kita udah mati itu nggak bisa diulang, jangankan mati. Sekarang aja nih kita hari ini kan nggak bisa ngulang 5 hari yang lalu, 2 jam yang lalu aja kita udah nggak bisa ulang. Berarti kan apa yang kita lakukan 2 jam yang lalu, 1 jam yang lalu, itu sesuatu yang kita sudah tidak bisa ulangi. Yang kita bisa lakukan hanyalah memperbaiki. Pertama dengan minta ampun kepada Allah, dan yang kedua kalau itu suatu keburukan jangan dilakukan lagi. Kalau itu menyangkut hak orang lain kita harus mintakan maaf, kita harus perbaiki. Jadi memperbaiki kan. Maka peristiwa dekat dengan kematian ini itu pun menjadi satu ingatan yang kuat gitu ya pada Teteh, dan membuat Teteh ya ingin terus mempersiapkan diri gitu ya untuk menghadapi kematian, dan terus bertanya kalau saya mati saat ini gimana, maksudnya astagfirullahaladzim, malam pertama kita di dalam alam kubur tuh gimana gitu ya kan, ya kita yang ini yang akan merasakan itu gitu, bukan orang lain. Kita yang sekarang lagi ngomong, yang sekarang lagi ngobrol gitu, nanti kita akan merasakan bahwa kita ternyata berada di dalam ruang sempit yang gelap gulita, yang wallahu alam ya, belum pernah masuk alam kubur kan kita nggak tahu, tapi kita akan mengalami itu. Orang tua kita mungkin sudah pasti ditutup papan. La haula wala quwata illa billah. Terus kita apa gitu yang kita kejar di dunia ini apa gitu ya. Dunia ini tuh bukan sesuatu yang harus kita kejar-kejar, bukan sesuatu yang kita mesti kumpul-kumpul, bukan sesuatu yang kita mesti timbun-timbun, tumpuk-tumpuk. Enggak, dunia ini tuh mesti dipakai semuanya untuk persiapan kehidupan selanjutnya gitu. Dan itu tuntunannya kan semua udah dikasih sama Allah. Jadi akan sangat berbahaya dan celakalah kita kalau ketika di dunia kita nggak pelajari Quran, kita nggak ngerti hadis gitu ya, kita nggak duduk di majelis-majelis ilmu. Terus bagaimana kita mau mengarahkan perjalanan hidup kita menuju kepada kematian gitu? Padahal itu suatu kepastian kan. Tapi kan setan bikin kita lalai terus. Setan kan ngutak-ngatik terus hawa nafsu kita, ngutak-ngatik terus syahwat kita gitu.
sudah ke berbagai wilayah pelosok ya, mungkin 31, 32 provinsi ya, alhamdulillah dalam 5 tahun terakhir ini. Dan kemudian Allah izinkan juga untuk ya Masya Allah membersamai gerakan dakwah pedalaman, jadi masuk keluar juga sampai ke pegunungan di Papua ya, di Jaya Wijaya, Masya Allah. Udah alhamdulillah di Indonesia Allah izinkan untuk bisa menapaki perjalanan dakwah di berbagai wilayah Indonesia. Dan sejak akhir tahun 2014 kalau Teteh tidak salah, Allah juga membukakan peluang untuk bisa menyampaikannya ya tidak hanya di Indonesia, tapi Allah izinkan sampai hari ini Masya Allah mungkin sudah sekitar 22 negara ya di seluruh dunia, termasuk negara-negara yang basisnya non-muslim ya, berbicara juga di forum-forum yang sifatnya interfaith, di forum-forum juga yang terbuka untuk umum gitu ya, tidak hanya untuk komunitas muslim yang berada di sana, tidak hanya untuk komunitas muslim Indonesia ya, tetapi Allah berikan peluang yang Masya Allah ya, Masya Allah. Dan ini suatu kerja apa ya, ya kerja sebagai karyawannya Allah Ta'ala ya, karena basisnya bukan apa-apa, basisnya dan tidak boleh hal-hal apapun, material apa semua tidak boleh ya, semua basisnya adalah berharap keridhaan Allah Ta'ala. Jadi itulah yang menjadi fokus dalam 5 tahun terakhir ini, selain juga menggunakan media menulis ya sebagai sarana berdakwah, menulis buku-buku yang berbasis inspirasi Islami. Allah izinkan dalam 5 tahun terakhir sudah sekitar 7 buku ya yang Teteh tulis sendiri, dan 2 buku yang menulis bersama dengan penulis lainnya, jadi alhamdulillah sudah 9 buku. Dan ya ikut serta di dalam berbagai macam gerakan khususan gerakan untuk menegakkan Al-Quran. Kemudian alhamdulillah sampai hari ini diizinkan Allah juga untuk ikut membersamai perjuangan muslim di berbagai wilayah dunia. Alhamdulillah dengan gerakan yang juga Teteh inisiasi, kita sudah punya tim juga untuk bekerja di dalam Palestina, kita punya tim di Lebanon, kita punya tim di Suriah ya, kita juga punya jejaring kerja di berbagai wilayah ya, di negeri-negeri muslim, di Yaman, di berbagai wilayah lah Masya Allah. Dan semuanya itu ya Allah ya yang dalam tanda kutip perintahkan gitu ya, jadi kerjanya buat Allah. Itulah yang dikerjakan dalam 5 tahun terakhir perjalanan hijrah ini. Teteh secara pribadi udah nggak mikir apa-apa, semuanya udah diserahkan untuk Allah aja, insya Allah.